Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita serukan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang saya hormati kepada guru-guru semua yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menjadi peserta yang akan mendengarkan pembebasan dari aksi nyata modul 1.4, yaitu pembebasan materi budaya positif dan restitusi. Selanjutnya sebelum kita mulai acara ini, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan masuki yaitu materi pembebasan modul penerapan budaya positif dan restitusi di lingkungan sekolah. Di sini saya adalah CGP dari angkatan 11, fasilitator Ibu Tabli Iniati dan pengajar praktik Ibu Rizka Rianda. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, di sini ada 6 poin garis besar. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, sebelum kita masuki ke 6 poin yang tadi, sebaiknya ini ada pertanyaan pemantik. Di sini setuju atau tidak setuju? Yang nomor 1 pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan akan mempraktekkan 1 orang berperan sebagai A dan 1 orang berperan sebagai B. Di sini ada tata cara pengerjaannya. Siapa yang bersedia silakan maju ke depan. Baik, siapa yang berperan sebagai A dan 1 orang berperan sebagai B? Siapa? Di sini ada. Di sini ada tata caranya. Yang berperan sebagai A berarti tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Yang A. Siapa tadi Ibu
yang A, Ibu Indri atau Ibu Ainal? Ibu Ainal yang jadi A ya. Berarti Ibu Ainal mengepalkan salah satu tangan. Nah, sudah? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan Anda yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dan selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda Ibu Indri adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sudah siap? Sudah siap, Ibu-ibu? Sudah siap. Bu Ainal, buka kepalan tangannya boleh? Kenapa? Oh iya, gimana ya? Bu Rina, Bu Rina, Bu Rina, punya uang nggak? Saya ada uang, tapi dengan syarat Bu Rina mau membuka tangannya untuk isinya untuk diberikan kepada saya. Apakah Bu Rina bersedia? Kenapa? Ada barang yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Ini saya tidak bisa dilihat oleh orang lain dan saya tidak akan membukanya apapun terlibat itu. Walaupun saya kasih uang tidak apa. Saya pakai cara yang agak ekstrim ya. Nggak bisa juga, terlalu kuat. Walaupun dibujuk dengan bermacam cara, Ibu Ainal tetap mempertahankan barang yang ada di dalam genggamannya. Iya, berarti Ibu Indri tidak berhasil membujuknya karena Ibu Ainal sendiri yang mengontrol. Berarti Ibu Ainal kalau mau membukanya baru terbuka kepala tangannya. Iya, terima kasih Ibu. Kayak tepuk tangannya, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya. Di sini pertanyaannya tadi, siapakah yang sesungguhnya mengontrol yang untuk kepalan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Terima kasih, luar biasa tadi Ibu ya. Nah, di sini adalah poin pertama tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pada poin pertama, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah perlu tinjauan kembali? Dan selanjutnya, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau memberikan arti kata disiplin? Ada? Ada ya? Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, di sini makna disiplin ada disiplin positif. Baik, poin pertama, dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan orang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya
berarti selain dikaitkan dengan kepatuhan. Nah, kedua, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan terhadap suatu aturan. Di poin ketiga, disiplin positif adalah cara menanamkan motivasi kepada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, nah, sesuai dengan yang diutarakan oleh Kehadiran Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kehadiran Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Nah, selanjutnya, kesimpulan bahwa dari yang dikemukakan oleh Kehadiran Dewantara tadi, jika kita saja tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain bisa mendisiplinkan kita. Nah, Bapak Ibu, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gose mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, nah, di sini coba Bapak Ibu perhatikan, ada contoh-contoh nilai kebajikan. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu yang motivasi kita melakukan sesuatu? Dari 3 poin ini, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah Bapak Ibu saat sekolah mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu karena mungkin waktu sekolah kita takut guru kita marah atau takut disuruh berdiri di depan kelas. Pernah Bapak Ibu? Benar ya. Berarti di poin pertama ini adalah terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat ekstrik ya Bapak Ibu, dari luar diri ya.
Yang kedua, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Boleh saya dengarkan cerita Ibu ini? Mungkin melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan? Ada? Coba silakan. Biasanya untuk melakukan sesuatu saya imbalan itu sama seperti reward kan. Kayak misalnya kalau kita ingin mendapatkan hadiah yang kita inginkan, misalnya itu adalah sepeda atau sepatu dalam setiap perlombaan, maka kita akan sangat berjuang untuk mendapatkan itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Indri telah menceritakan pengalaman yang sangat berharga. Di sini di poin yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Motivasi ini juga masih bersifat ekstrinsik. Di poin ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada pengalaman? Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada? Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat intrinsik, ya. Ini berasal dari dalam diri kita, tidak dengan mendapatkan penghargaan baru melakukan sesuatu. Selanjutnya, di sini adalah identitas bakat dan identitas sukses. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama di situ ada hukuman. Hukuman di sini ada yang akan terjadi apabila kita melakukan hukuman. Sesuatu yang akan menyakitkan yang terjadi apabila kita mungkin berlakukan pada siswa yang seperti telah datang ke sekolah, kita memberikan hukuman. Murid akan merasa tidak nyaman dan mereka akan menjadi korban. Murid akan tersakiti dengan perilaku mereka yang agresif. Yang kedua, ada di sini konsekuensi dan di sebelahnya lagi restitusi. Ini adalah ketiga poin yang harus kita lakukan. Di sini adalah poin yang kita pilih adalah restitusi. Pernahkah kita memberikan hukuman ketika anak melakukan pelanggaran di dalam kelas? Pernah ya? Seperti apa contohnya? Oh iya, berarti anak-anak tidak membuat PR. Selanjutnya mereka disuruh berdiri ke depan dan mengerjakan PR, ya, mengerjakan PR di depan. Nah, untuk selanjutnya kita di sini pasti ada dari hukuman naik ke level konsekuensi. Nah, di sini di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dampaknya bagi murid tidak nyaman. Mereka menjadi korban juga. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
Selanjutnya di sini kita ke tahap restitusi. Restitusi ini adalah termasuk di identitas sukses disiplinnya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ada di sini guru bertanya, apa yang kamu yakini? Di sini adalah dari bentuk segitiga restitusi. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah? Murid menghormati guru dan orang lain. Nah, ini adalah hal positif yang harus kita lakukan. Selanjutnya, ini ada konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi, ibu pernah dengar restitusi? Belum ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan fokus pada solusi. Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan KPR. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan.
lihat video yang saya buat. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini perbedaannya. Yang paling sebelah kiri di sini ada hukuman. Guru menghukum murid berdiri di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut dari akibat hukuman tadi. Nah, kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan tetap tinggal di kelas pada jam istirahat. Ini apabila ada murid yang tidak membuat PR. Guru tegas dan menghargai peraturan. Di sini di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata 5 posisi kontrol? Belum ya? Belum. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima di posisi manajer. Bapak Ibu, coba kita lihat ada videonya. Bapak Ibu, sebelum kita menonton video ini, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi, kita berada di posisi mana? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, manajer? Kayaknya kami masih di level penghukum. Iya, coba sekarang sama-sama kita lihat video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab.
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat video yang tadi, posisi penghukum, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah kita seperti penghukum? Tapi tidak ya, tidak terlalu. Kita tidak sekeras itu ya. Kita masih menghargai anak ya. Kita tidak melakukan seperti itu. Berarti yang video yang pertama ini adalah di posisi penghukum. Nah, coba kita lihat untuk selanjutnya. Nunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu adalah efek dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini suara dari guru yang tadi kita perhatikan, suaranya cenderung melembut, tenang, namun kadang-kadangnya menyalahkan murid. Guru akan menyadarkan hal-hal yang membuat murid merasa bersalah. Nah, selanjutnya kita lihat posisi kontrol yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara. Ini posisi kontrol yang ketiga, posisi sebagai teman. Nada ibu gurunya sudah melembut ya, dan anak murid-muridnya tadi sudah bisa tertawa karena tidak seperti posisi yang pertama tadi. Selanjutnya kita lihat video yang posisi yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang kita lihat di posisi yang kelima Bapak Ibu, di posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat
melihat kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Memang kalau di manajer udah tingkatan paling tinggi ya. Setidaknya paling kita di posisi yang ketiga sebagai teman ya. Udah menggunakan kata-kata yang lembut ya, tetapi tetap juga mengingatkan murid bahwa kelakuan yang dilakukan itu harus diperbaiki. Lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah ya? Kita walaupun dulunya bukan keyakinan kelas, tapi kita ada membuat yang namanya kesepakatan atau peraturan kelas. Bapak Ibu sudah membuatnya? Sudah ya? Di sini di poin yang pertama di gambar yang saya buat, kita bersama murid berdiskusi tentang peraturan yang akan kita jadikan keyakinan dan disepakati bersama. Keyakinannya di sini kita ambil yang paling dekat dengan murid dan murid pun akan melaksanakannya. Contoh yang sudah Bapak Ibu buat di poin pertama. Setelah mendiskusikan peraturan yang pertama atau keyakinan pertama, apa kita tulis? Masuk kelas tepat waktu. Iya, itu masuk kelas tepat waktu. Anak-anak pasti sudah tahu. Mereka pada saat bel bunyi, mereka harus berada di dalam kelas. Selanjutnya, pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus mengajak murid untuk menentukan poin-poin apa yang akan kita jadikan keyakinan di dalam kelas kita. Di sini, murid bebas mengeluarkan pendapat. Kita sebagai guru menampung dan kemudian menyaring, mengambil poin-poin yang paling dekat dengan anak sehingga mereka nanti akan melakukannya. Seperti contoh yang sering terjadi, anak buang sampah di dalam laci atau di bawah tempat duduk. Di sini kita bisa cantumkan bahwa buang sampah pada tempatnya. Nah, satu lagi di sini saya memberitahukan bahwa pada kita membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kata-kata yang positif. Di sini seperti pernah kita lihat dengan dulu, jangan buang sampah sembarangan. Boleh kita ganti dengan buang sampah pada tempatnya. Itu adalah hal-hal yang positif. Kita harus memulainya dengan hal-hal yang positif, sehingga nanti lama-kelamaan akan jadi keyakinan, sehingga akan membudaya. Nah, di poin yang kedua, setelah kita berdiskusi tentang peraturan atau keyakinan yang kita buat, kita menyepakati keyakinan dan menempelnya di kertas karton. Selanjutnya, setelah keyakinan itu telah dibuat, kita bisa menempelkannya di dinding. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa melihatnya. Apabila mereka melanggarnya, kita bisa mengingatkannya kembali. Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah membuat keyakinan? Ada berapa poin yang diambil? Ya, poin dari keyakinan kelas tidak harus banyak. Yang penting inti atau apa namanya, keyakinan yang paling dekat dengan si anak, sehingga nanti mereka akan melekat pada ingatannya dan akan dipatuhi. Nah, di sini ada tata cara bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama,
lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal menggunakan kata-kata yang positif, menggunakan kalimat singkat tapi jelas sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pernahkah Bapak Ibu mendengar 5 kebutuhan dasar manusia? Belum ya? Coba Bapak Ibu perhatikan. Di poin pertama. Di poin pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita kalau lapar tentu perlu makan, dan untuk rumah kita perlu untuk berteduh, untuk melindungi diri kita dari bahaya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial anak akan akrab dan gurunya. Di sini dikasih sayang. Murid kita ada yang mungkin tidak ada ibunya sudah meninggal. Kita di sekolah sebagai guru harus bisa memberikan kasih sayang mereka kepada anak tersebut, sehingga dia akan lebih bersemangat dalam belajar karena dia menemukan sosok ibunya. Walaupun kita tidak bisa menggantikan ibunya, tetapi kita bisa menyayanginya. Nah, di posisi yang ketiga ini ada penguasaan, keinginan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap dan harga. Di posisi penguasaan ini, apabila anak mungkin mereka mendapatkan nilai yang bagus di kelas, kita bisa memberikan kata positif seperti bagus sekali nak, hari ini pekerjaan kamu selesai dengan baik, ibu bangga sekali kepada kamu. Bapak Ibu boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, di yang poin yang keempat, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, bisa belajar bebas sesuai minat dan bakatnya. Di sini apalagi kita sekarang sudah berlaku kurikulum merdeka. Anak-anak memiliki tingkat kecerdasan, minat dan bakat yang berbeda. Kita sebagai guru mengusahakan agar mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Di poin yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Pada materi yang akan kita berikan di kelas, misalnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Mulai kita tidak terlalu serius memberikan pelajaran pada anak-anak. Boleh kita kaitkan dengan sesuatu yang bisa membuat mereka tertawa, sehingga mereka akan menambah semangat dalam belajar. Apalagi sekarang Bapak Ibu boleh memberikan sebelum pembelajaran kita bisa melaksanakan ice breaking bersama. Di situ adalah salah satu motivasi untuk memberikan semangat siswa dalam belajar. Bapak Ibu sudah pernah memberikan ice breaking pada anak-anak kan? Ya, itu adalah salah satu cara untuk memberikan semangat kepada murid. Berarti 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang sangat kita perlukan
di dalam kehidupan kita. Di poin selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di poin pertama, menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan pada murid bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan tersebut kita akan memperbaikinya. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Di validasi tindakan ini kita memvalidasi tindakan murid yang dilakukan itu memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang poin yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kita sebagai guru di sini mengupayakan supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi pada saat kita meneraikan atau memecahkan sebuah masalah yang terjadi pada murid kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini saya sebagai CGPN Kota 11 telah melakukan pembahasan dari materi modul 1.4 tentang budaya positif dan restitusi. Maaf Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya berdiri di depan telah banyak mengetahui dari Bapak Ibu, bukan. Ini adalah saya cuma mengimbaskan apa yang telah saya pelajari. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Hari ini kamu sehat nggak? Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Tadi ibu dengar sudah ribut ya sama si Sultan. Ya bu, tadi saya kesal. Kenapa? Soalnya oh begitu. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap si Sultana? Saya marah-marah dan bicara bentar. Oh, nanti lihat ini. Ya wajar kamu marah sama si Sultan karena dia mencoret-coret kertas tugas kamu, ya kan? Sekarang coba pikirkan. Menurut Zildan, tindakan yang Zildan lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya, tidak sesuai kan dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, salah satu keyakinan kita di kelas yaitu saling menghargai. Menurut Zildan, saling menghargai itu penting tidak? Saling menghargai itu penting tidak, Nak? Sekarang tindakan yang akan Zildan lakukan untuk ke depan apa ya? Iya, kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan kamu yang tadi? Menurut Zildan, apa yang akan Zildan lakukan? Iya, bagus sekali. Zildan mau memperbaiki kesalahannya ke depan. Ibu
bangga punya murid seperti Zildan. Zildan akan memperbaiki tingkah laku, saling menghargai dengan teman. Menurut dia itu tindakan yang Zildan lakukan itu sangat bagus. Zildan mau memperbaiki